Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andrian Simbolon dengan nomor NIM 200211082. Pada video kali ini yaitu di mana kita akan membahas mengenai penganggaran modal. Yayasan Pelita Ilmu Sejahtera membangun sebuah sekolah di daerah Depok. Nilai investasi awal proyek tersebut adalah Rp2.500.000. Berikut ini adalah arus kas bersih masuk dari proyek tersebut selama 5 tahun. Bisa kita lihat dari tahun pertama hingga tahun kelima, maka arus kas bersih masuk yaitu pada tahun pertama yaitu sebesar 300 juta. Pada tahun kedua yaitu sebesar 500 juta, dan pada tahun ketiga yaitu sebesar 900 juta, pada tahun keempat yaitu sebesar 1 miliar, dan pada tahun kelima yaitu 1.200.000.000 rupiah. Hitunglah payback periode dari pembangunan sekolah oleh Yayasan Pelita Ilmu Sejahtera. Maka kita masuk langkah pertama yaitu menentukan nilai investasi proyek pembangunan sekolah tersebut yaitu sebesar Rp2.500.000.000. Maka arus kas bersih dari pembangunan sekolah berikut ini adalah arus kas bersih selama 5 tahun. Bisa kita lihat dari tahun pertama hingga tahun kelima, maka arus kas bersih masuknya yaitu pada tahun pertama sejumlah 300 juta, pada tahun kedua yaitu sebesar 500 juta, pada tahun ketiga yaitu sebesar 900 juta, pada tahun keempat yaitu sebesar 1 miliar, pada tahun kelima yaitu sebesar 1.200.000.000 rupiah. Maka kita masuk langkah ketiga yaitu sehubungan dengan nilai arus kas bersih yang masuk setiap tahun tidak sama, maka buatlah tabel untuk penyelesaian perhitungan payback periode sebuah kegiatan yang nilai arus kas bersihnya tidak sama setiap tahun. Kita masuk langkah keempat yaitu isi kolom tahun yang ada di tabel dimulai dengan 0. Tahun 0 adalah dikeluarkan investasi awal yaitu sebesar Rp2.500.000.000. Maka kita bisa lihat pada kolom ini, kita mulai dari tahun 0 itu bisa kita katakan tadi tahun 0 adalah dikeluarkan investasi awal yaitu sebesar Rp2.500.000.000. Kita masuk langkah ketiga yaitu masukkan arus kas bersih setiap tahun pada kolom kas arus bersih. Maka kita bisa melihat dari tahun 0, 1, 2, 3, 4, sampai 5. Arus kas bersih yaitu bisa kita lihat dari tahun 0 tadi, yaitu nilai investasinya itu sebesar Rp2.500.000.000. Tahun pertama yaitu sebesar 300 juta, pada tahun kedua yaitu sebesar 500 juta, pada tahun ketiga yaitu sebesar 900 juta, pada tahun keempat yaitu sebesar 1 miliar, dan pada tahun kelima yaitu 1.200.000.000 rupiah. Kita masuk langkah keenam yaitu hitung arus kas bersih kumulatif untuk tahun 1. Arus kas bersih kumulatif untuk tahun pertama yaitu adalah sebesar 300 juta. Kemudian masih pada baris pertama yaitu kurangkan nilai investasi awal yang belum tertutup sampai akhir tahun pada tahun 0 dengan arus kas bersih kumulatif tahun pertama yaitu sebesar Rp2.500.000.000 dikurang dengan 300 juta. Maka kita bisa melihat pada kolom tersebut yaitu sama dengan yang tadi, cuman kita bedakan melihat nilai investasinya. Kita mulai dari tahun 0. Tahun 0 itu investasinya sebesar Rp2.500.000.000, dan pada tahun pertama itu arus kas bersihnya itu sebesar 300 juta, arus kas kumulatifnya itu sebesar 300 juta, maka nilai investasi awal yang belum tertutupi sampai akhir tahunnya itu sebesar Rp2.200.000.000 rupiah. Kita masuk pada tahun kedua yaitu arus kasnya itu sebesar 500 juta, dan pada tahun ketiga itu sebesar 900 juta, pada tahun keempat yaitu sebesar 1 miliar, dan pada tahun kelima yaitu Rp1.200.000.000 rupiah. Kita masuk langkah ketujuh yaitu hitung arus kas bersih kumulatif untuk tahun yang kedua. Arus kas bersih kumulatif untuk tahun yang
pertama tadi itu adalah sebesar 800 juta, atau arus kas bersih kumulatif tahun pertama ditambah arus kas bersih tahun kedua. Maka kemudian masih pada baris kedua, kurangkan nilai investasi awal yang belum tertutupi sampai akhir tahun pada tahun 0 dengan arus kas bersih kumulatif tahun kedua, yaitu sebesar 2.500.000.000 dikurang dengan 800 juta. Kita masukkan ke dalam tabel tersebut, yaitu pada tahun yang ke-0 yaitu nilai investasi awalnya itu sama dengan yang tadi, yaitu sebesar 200.500.000.000 rupiah. Maka pada tahun yang pertama itu arus kas itu kita masukkan sejumlah 300 juta, arus kas kumulatifnya itu sama juga kita masukkan dengan sejumlah 300 juta, maka nilai investasinya itu sebesar 2.200.000.000 rupiah. Maka pada tahun kedua, yaitu arus kas bersihnya itu sebesar 500 juta, arus kas kumulatifnya itu sebesar 800 juta, dan nilai investasi awal yang belum tertutupinya itu sejumlah 1.700.000.000 rupiah. Pada tahun ketiga itu arus kasnya itu sejumlah 900 juta, pada tahun keempat sejumlah 1 miliar, dan pada tahun kelima sejumlah 1.200.000.000 rupiah. Kita masuk langkah keempat, ke langkah ke-8, yaitu hitung arus kas bersih kumulatif untuk tahun yang ketiga. Arus kas bersih kumulatif untuk tahun yang ketiga ini adalah sejumlah 1.700.000.000 atau arus kas bersih kumulatif tahun kedua ditambah arus kas bersih tahun ketiga. Kemudian masih pada baris ketiga, kurangi nilai investasi awal yang belum tertutupi sampai akhir tahun pada tahun 0 dengan arus kas bersih kumulatif untuk tahun yang ketiga. Maka 2.500.000.000 dikurang dengan 1.700.000.000 menjadi 800 juta. Maka kita bisa melihat tabel tersebut, jumlah dari nilai tersebut dimasuki pada tahun ketiga, yaitu sejumlah arus kasnya itu 1.700.000.000 menjadi nilai investasi awal yang belum tertutupi sampai akhir tahun, yaitu sejumlah 800 juta. Kita masuk langkah ke-9, yaitu hitung arus kas bersih kumulatif untuk tahun keempat. Arus kas bersih kumulatif untuk tahun keempat ini adalah sebesar 2.700.000.000 atau arus kas bersih kumulatif tahun ketiga ditambah dengan arus kas bersih tahun keempat. Karena nilai arus kas bersih kumulatif tahun keempat ini sudah melebihi nilai investasi awal. Payback periode dari proyek terjadi antara tahun ketiga dan tahun keempat. Maka nilai tersebut kita masuk. Maka pada kolom tersebut itu mengapa jumlah nilai investasi ini ada yang 000, karena bisa kita lihat tadi bahwa 0 itu disebut dengan tahun 0 itu adalah dikeluarkan investasi awal. Baik, kita masuk langkah yang ke-10, yaitu hitunglah payback periode dari proyek pembangunan sekolah tersebut. Periode terjadi setelah tahun ketiga, tetapi sebelum tahun keempat berakhir terjadi, maka payback periodenya itu 3 tahun ditambah 800 juta per 1 miliar, maka 3 tahun ditambah 0,8 menjadi 3,8 tahun. Kesimpulan dari payback periode yang dimiliki dari proyek pembangunan sekolah oleh Yayasan Pelita Ilmu Sejahtera adalah selama 3,8 tahun dan memiliki investasi awal sebesar 800 juta pada tahun ketiga, sedangkan 1 miliar arus kas bersih pada tahun keempat. Yang ketiga itu hitunglah NPV dari soal nomor 2 jika tingkat pengembalian investasi yang diinginkan oleh Yayasan Pelita Ilmu Sejahtera sebesar 12%. Maka langkah pertama itu tentukan nilai investasi awal dari pembangunan sekolah tersebut, yaitu sebesar 2.500.000.000 rupiah. Maka langkah yang kedua itu bisa kita tentukan arus kas bersih dari pembangunan sekolah tersebut. Jadi berikut ini adalah arus kas bersih masuk selama 5 tahun. Kita bisa melihat pada tahun yang pertama sampai tahun yang kelima, maka arus kas bersihnya itu sebesar
Yang pada tahun pertama yaitu sebesar 300 juta, yang kedua itu sebesar 500 juta, yang ketiga itu sebesar 900 juta, dan pada tahun keempat yaitu sebesar 1 miliar, dan pada tahun kelima yaitu 1.200.000.000 rupiah. Maka kita masuk langkah ketiga, tentukan nilai tingkat diskonto. Untuk pembangunan sekolah, tingkat pengembalian investasi 12% yang dipersyaratkan oleh Yayasan Pelita Ilmu Sejahtera merupakan tingkat diskonto pembangunan sekolah. Kita masuk langkah keempat, yaitu menentukan present value untuk setiap tahunnya, itu yang tahun pertama dari tahun ke-1 juga sampai tahun yang kelima. Kita masukkan dalam rumus present value. Bisa kita lihat rumus tersebut, yaitu RP1 per 1 ditambah diskonto rate pangkat N. Maka nilai present value untuk tahun ke pertama ini RP1 itu per 1 ditambah 12% pangkat 1. Pangkat 1 ini karena RP1. Maka jika pangkat 1 ini karena pangkat 1 ini karena untuk tahun yang pertama, maka nilai present value untuk tahun yang kedua bisa kita lihat RP1 per 1 ditambah 12% hanya diganti dengan pangkatnya saja karena kita melihat dengan tahunnya. Begitu dengan seterusnya, maka penjumlahan dari seterusnya itu untuk tahun yang keempat yaitu sebesar 0,6355. Kita masuk ke nilai present value untuk tahun yang kelima. Maka rumusnya yang pada tahun kelima kita masukkan seperti yang tahun kelima tadi. Yaitu RP1 per 1 tambah 12% pangkat 5, maka menjadi 0,5674. Kita masuk langkah yang kelima, yaitu arus kas bersih masuk yang diperoleh dari tahun ke-1 sampai tahun yang kelima dikalikan PV. Setiap tahunnya yang memperoleh NPV dari arus kas bersih yang masuk. Maka bisa kita masukkan ke dalam tabel tersebut dari tahun pertama hingga tahun kelima. Arus kas bersih masuk dari tahun pertama yaitu sebesar 3.300 juta. Pada tahun kedua sebesar 500 juta, pada tahun ketiga sebesar 900 juta, dan pada tahun keempat sebesar 1 miliar, dan pada tahun kelima 1.200.000.000 juta. Maka PV 12% untuk tahap yang ketiga yaitu 0,8928, hingga untuk pada tahun yang kelima yaitu 0,5674. Maka NPV dari arus kas bersih masuk untuk tahap yang keempat sama dengan 2 kali 3. Bisa kita lihat bahwa jumlah 267 juta 840, dan bisa kita lihat dari total NPV tersebut menjadi 2.623.350.000 rupiah. Kita masuk langkah ke-6, yaitu kurangkan NPV dari arus kas bersih masuk dengan nilai investasi awal. Bisa kita lihat dari tahun yang pertama hingga tahun yang kelima, sejumlah total NPV-nya itu sebesar 2.623.350.000 rupiah. Maka nilai investasi awalnya itu sebesar 2.500.000 rupiah, dan dari NPV dari proyek tersebut yaitu menjadi 123.350.000 rupiah. Maka kesimpulan dari soal tersebut menjadi nilai NPV dari pembangunan sekolah oleh Yayasan Pelita Ilmu Sejahtera adalah sebesar 123.350.000 rupiah. Oleh karena itu pembangunan sekolah layak dijalankan karena memiliki NPV positif. Baik, sekian hasil dari pembahasan soal kita mengenai anggaran modal. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih.